Seorang anak gadis kecil sedang berdiri terisak di dekat pintu masuk sebuah gereja yang tidak terlalu besar. Ia baru saja tidak diperkenankan masuk ke gereja tersebut karena sudah terlalu penuh. Seorang pastor lewat di dekatnya dan menanyakan kenapa si gadis kecil itu menangis. "Saya tidak dapat ke sekolah minggu," jawab si gadis kecil. Melihat penampilan gadis kecil itu yang acak-acakan dan tidak terurus, sang pastor segera mengerti dan bisa menduga sebabnya si gadis kecil tadi tidak disambut masuk ke sekolah minggu. Segera dituntunnya si gadis kecil itu masuk ke ruangan sekolah minggu di dalam gereja dan ia mencarikan tempat duduk yang masih kosong. Sang gadis kecil ini begitu tergugah perasaannya sehingga pada waktu sebelum tidur ia sempat memikirkan anak-anak lain yang senasib dengan dirinya yang seolah-olah tidak mempunyai tempat untuk memuliakan Yesus. Ketika ia menceritakan hal ini kepada orang tuanya, sang ibu menghiburnya bahwa si gadis masih bisa beruntung mendapatkan pertolongan dari seorang pastor. Sejak saat itu, si gadis kecil berkawan dengan sang pastor. 2 tahun kemudian, si gadis kecil meninggal di tempat tinggalnya di daerah kumuh. Dan orang tuanya meminta bantuan dari si pastor untuk prosesi pemakaman yang sangat-sangat sederhana. Saat pemakaman selesai dan ruang tidur si gadis dirapikan, sebuah dompet usang, kumal dan sobek-sobek ditemukan. Di dalamnya ditemukan uang receh sejumlah 57 sen. Dan secari kertas bertuliskan tangan yang jelas kelihatan ditulis oleh seorang anak kecil yang isinya, "Uang ini untuk membantu pembangunan gereja kecil agar gereja tersebut bisa diperluas sehingga lebih banyak anak-anak bisa menghadiri ke sekolah minggu." Rupanya selama 2 tahun sejak ia tidak dapat masuk ke gereja itu, si gadis kecil ini mengumpulkan dan menabungkan uangnya sampai terkumpul sejumlah 57 sen untuk maksud yang sangat mulia. Ketika sang pastor membaca catatan kecil ini, matanya sembab dan ia sadar apa yang harus diperbuatnya. Dengan berbekal dompet tua dan catatan kecil ini, sang pastor segera memotivasi para pengurus dan jemaat gerejanya untuk meneruskan maksud mulia si gadis kecil ini untuk memperbesar bangunan gereja. Namun, ceritanya tidak berakhir sampai di sini. Suatu perusahaan koran yang besar mengetahui berita ini dan mempublikasikannya terus-menerus. Sampai akhirnya seorang pengembang membaca berita ini dan ia segera menawarkan suatu lokasi yang berada di dekat gereja kecil itu dengan harga 57 sen. Para anggota jemaat pun dengan sukarela memberikan donasi dan melakukan pemberitaan. Akhirnya bola salju yang dimulai oleh sang gadis kecil ini bergulir dan dalam 5 tahun berhasil mengumpulkan dana sebesar $250.000. Suatu jumlah yang fantastik pada saat itu. Inilah hasil nyata cinta kasih dari seorang gadis kecil yang miskin, kurang terawat dan kurang makan, namun peduli pada sesama yang menderita tanpa pamrih, tanpa pretensi. Saat ini, jika Anda berada di Philadelphia, Amerika, lihatlah Temple Baptist Church dengan kapasitas tempat duduk untuk 3.300 orang dan Temple University tempat beribu-ribu murid belajar.
Lihat juga Good Samaritan Hospital dan sebuah bangunan spesial untuk sekolah minggu yang lengkap dengan beratus-ratus, iya benar, beratus-ratus pengajarnya. Semuanya itu untuk memastikan jangan sampai ada satu anak pun yang tidak mendapat tempat di sekolah minggu. Di dalam salah satu ruangan bangunan ini tampak terlihat foto si gadis kecil yang dengan tabungannya sebesar 57 sen namun dikumpulkan berdasarkan rasa cinta kasih sesama yang telah membuat sejarah. Tampak pula berjajar rapi foto sang pastor yang baik hati yang telah mengulurkan tangan kepada si gadis kecil miskin itu, Pastor Dr. Russell H. Conwell. Saudara, ingatlah 1 Yohanes 4 ayat 7-8 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Amin.